kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan kelas D, S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta angkatan 2023. Di sini kami akan membahas tentang bahaya rokok untuk kehidupan. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan anggota kelompok kami. Sudah siap? Mari kita langsung ke pembahasannya. Di dalam sebatang rokok terdapat lebih dari 7.000 bahan kimia, dengan sekitar 250 diantaranya diketahui berbahaya bagi kesehatan, serta lebih dari 70 bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Dalam satu batang rokok terdapat 2 kandungan berbahaya yang paling dikenal, yaitu nikotin dan tar. Nikotin adalah senyawa kimia yang secara alami terdapat dalam tanaman tembakau. Zat ini bersifat adiktif, yang berarti dapat menyebabkan kecanduan pada perokok. Ketika dihisap, nikotin cepat masuk ke dalam aliran darah dan mencapai otak, di mana ia memicu pelepasan hormon dopamin yang memberikan perasaan senang sementara. Namun, efek ini juga membuat perokok sulit untuk berhenti merokok karena ketergantungan yang ditimbulkan. Tar adalah zat lengket yang terbentuk dari pembakaran tembakau dan mengandung berbagai bahan kimia karsinogenik. Ketika terhirup, tar akan mengendap di paru-paru dan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang, termasuk kanker paru-paru dan penyakit pernapasan seperti bronkitis kronis dan emfisema. Tar juga dapat menyumbat saluran udara kecil di paru-paru, mengganggu fungsi pernapasan. Kandungan berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh. Mau tahu apa saja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada paru-paru. Merokok menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru, meningkatkan risiko penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, kanker paru-paru, dan infeksi pernapasan seperti pneumonia dan bronkitis. Kedua, mulut dan tenggorokan. Rokok dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut seperti bau mulut, gigi menguning, penyakit gusi, dan kanker mulut, serta tenggorokan. Ketiga, jantung. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke karena merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Keempat, otak. Paparan nikotin dapat memengaruhi fungsi otak, meningkatkan risiko stroke, serta berkontribusi pada gangguan kognitif dan masalah kesehatan mental. Kelima, kulit. Merokok dapat mempercepat penuaan kulit, menyebabkan keriput, dan mengurangi elastisitas kulit. Keenam, sistem peredaran darah. Rokok dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah, meningkatkan risiko penggumpalan darah, dan mengganggu aliran darah ke ekstremitas. Ketujuh, ginjal. Merokok dapat merusak fungsi ginjal dan meningkatkan risiko penyakit ginjal kronis. Kedelapan, tulang. Merokok dapat memperlemah tulang dan meningkatkan risiko osteoporosis serta patah tulang. Kesembilan, mata. Paparan asap rokok dapat meningkatkan risiko katarak dan degenerasi makula yang berkaitan dengan usia. Perokok aktif seringkali mengalami berbagai penyakit, baik yang bersifat akut maupun kronis. Berikut adalah beberapa penyakit yang umum terjadi pada perokok aktif. Yang pertama ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK adalah kondisi yang mencakup bronkitis kronis dan emfisema. Penyakit ini ditandai dengan kesulitan bernapas akibat kerusakan pada saluran pernapasan dan jaringan paru-paru. Sekitar 85-90% kasus PPOK disebabkan oleh paparan asap rokok dalam jangka panjang. Yang kedua, kanker paru-paru. Merokok adalah penyebab utama kanker paru-paru. Bahan kimia berbahaya dalam rokok dapat merusak sel-sel paru-paru yang seiring waktu dapat berkembang menjadi sel kanker. Ketiga, penyakit jantung koroner. Kebiasaan merokok meningkatkan risiko penyakit jantung koroner yang dapat mengakibatkan serangan jantung. Rokok menyebabkan penebalan dinding jantung dan penggumpalan darah di pembuluh arteri, sehingga mengganggu aliran darah. Keempat, stroke. Merokok meningkatkan risiko stroke dengan cara merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah yang dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke otak. Kelima, pneumonia. Perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami pneumonia, infeksi paru-paru yang serius karena merokok melemahkan sistem kekebalan tubuh dan merusak jaringan paru-paru. Serta merokok juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan lainnya. Selain PPOK, perokok juga berisiko tinggi mengalami bronkitis kronis dan asma, serta gangguan pernapasan lainnya yang dapat memperburuk kualitas tubuh. Untuk mencegah resiko yang ditimbulkan oleh merokok, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu berhenti merokok,
mulai menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga, melakukan teknik relaksasi atau meditasi, alihkan perhatian rokok kepada kegiatan positif dan dukungan sosial. Perokok aktif tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan mereka sendiri, tetapi juga pada perokok pasif dan lingkungan sekitar. Yang pertama, ada dampak merokok terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama, ada pencemaran udara. Asap rokok mengandung polutan berbahaya yang memperburuk kualitas udara. Pencemaran udara ini dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan, serta berkontribusi pada perubahan iklim melalui peningkatan emisi gas karbon dioksida. Kedua, pencemaran tanah dan air. Puntung rokok yang sering dibuang sembarangan mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari tanah dan air. Ini tidak hanya merusak kualitas lingkungan, tetapi juga membahayakan satwa liar dan ekosistem. Yang ketiga, kebakaran. Rokok yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan kebakaran tidak hanya merusak habitat alami, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memperburuk perubahan iklim. Dampak selanjutnya yaitu dampak merokok terhadap kesehatan perokok pasif. Yang pertama, kesehatan anak-anak dan ibu hamil. Paparan asap rokok terhadap anak-anak dan bayi dalam kandungan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti risiko tinggi untuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, gangguan perkembangan otak, serta meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi pernapasan pada anak-anak dan juga balita. Nah, kesimpulannya bahwa video tadi dirancang untuk memberikan edukasi tentang bahaya rokok secara visual, informatif, dan interaktif. Dengan pembagian segmen yang jelas, video ini memaparkan bahaya rokok mulai dari kandungan kimia yang berbahaya, dampaknya pada kesehatan, hingga penyakit serius yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Selain itu, video ini juga memberikan panduan tentang cara mencegah dan berhenti merokok, serta menyoroti dampak merokok bagi perokok pasif termasuk anak-anak dan ibu hamil. Diakhiri dengan pesan kuat untuk mencintai diri dan menjauhi rokok. Video ini berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyadarkan penonton akan risiko merokok dan mengajak mereka untuk menjalani hidup sehat tanpa rokok. Materi tentang bahaya rokok sudah selesai. Seru dan edukatif sekali kan? Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Karena pemaparan video informasi kesehatan ini sudah selesai, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih.